Selamat siang rekan-rekan sekalian, salam entrepreneur. Perkenalkan, saya Yusak, saya mahasiswa UC Online, di mana hari ini saya akan presentasikan terkait bisnis saya, yaitu produk unggulan yang saya tawarkan. Adapun yang menjadi latar belakang produk saya yaitu terkait dengan produk briket batok kelapa, di mana briket batok kelapa ini dihasilkan dari limbah batok kelapa yang telah diproses menjadi bahan bakar padat. Bisnis briket ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan, terutama untuk masa depan, karena seiring dengan peningkatan permintaan sebagai energi alternatif dan kebutuhan akan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Adapun tujuan dari bisnis ini adalah bisnis terutama produk briket batok kelapa adalah untuk menghasilkan bahan bakar padat yang efisien dan ramah lingkungan dari limbah batok kelapa. Selain itu bisa bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan membantu mengatasi limbah batok kelapa yang sulit terurai. Adapun terkait proses produksi dari briket batok kelapa ini, yaitu pertama terkait dengan bahan baku, yaitu batok kelapa itu sendiri, terus kemudian serbuk arang, ditambah lagi dengan perekat organik. Ya. Terus kemudian pada proses produksinya, mulai dari proses persiapan bahan baku, batok kelapa dipotong menjadi ukuran yang sesuai, terus kemudian serbuk arang diayak dan untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Terus kemudian proses pencampuran bahan batok kelapa, serbuk arang, dan perekat dilakukan pencampuran. Terus kemudian proses ketiga adalah proses pemadatan, di mana campuran bahan dipadatkan dengan menggunakan mesin pemadat. Terus kemudian yang keempat adalah pengering, di mana produk briket ini dikeringkan baik itu secara alami ataupun menggunakan oven untuk mengurangi kadar air. Yang terakhir yaitu adalah proses pengemasan. Produk briket ini dikemas disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar. Selanjutnya terkait dengan analisa pasar dan potensi bisnis, briket batok kelapa ini adalah produk yang memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Adapun analisa pasar dan peluang bisnis sebagai berikut. Pertama adalah faktor permintaan pasar, di mana ini adalah permintaan global untuk briket batok kelapa sangat tinggi dan terus meningkat karena meningkatnya kesadaran akan lingkungan. Konsumen semakin mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Adapun peluang bisnisnya adalah yang baik karena adanya permintaan yang terus meningkat akan kebutuhan briket batubara. Selanjutnya adalah terkait dengan potensi pasar, di mana briket batok kelapa memiliki potensi pasar yang sangat luas, termasuk di sektor industri dan rumah tangga. Dan peluang bisnis yang besar dengan pasar yang cukup luas, ini juga menjadikan peluang yang sangat besar. Adapun keunggulan produk dari briket batok kelapa sendiri merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai kalori yang tinggi. Peluang bisnis ini juga sangat kompetitif dengan produk yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber energi lain, seperti contohnya adalah briket dari batu bara, terus kemudian ada briket dari serbuk gergaji. Terkait dengan regulasi, saat ini pemerintah juga mendorong terkait penggunaan energi terbarukan melalui beberapa kebijakan dan insentif dan kemudahan. Di samping peluang bisnis yang didukung oleh regulasi yang mendukung penggunaan energi yang terbarukan. Adapun data statistik kebutuhan atau permintaan pasar di dunia saat ini memang masih sangat besar kebutuhannya. Ini dengan data statistik yang dirilis oleh TreatMate,
bahwa kebutuhan briket terutama untuk dunia masih terjadi kekurangan yang cukup banyak. Jadi ini dari statistik ini terutama yang masih membutuhkan itu pertama dari negara Saudi Arabia, terus kemudian yang kedua dari Jepang, terus kemudian dari Republik Korea. Ini yang masih pasar yang cukup terbuka karena kebutuhan dan permintaannya masih sangat tinggi. Ini yang prospek pasar yang sangat terbuka untuk bisa memenuhi produk briket batok kelapa ini. Selanjutnya terkait dengan analisa eksternal usulan produk baru untuk briket batok kelapa. Yang pertama mungkin apa yang dimaksud dengan eksternalitas, yaitu suatu keputusan atau tindakan ekonomi yang menyebabkan efek negatif atau positif terhadap orang lain atau stakeholder lain yang tidak ikut mengambil keputusan tersebut. Adapun eksternal positif dari produk briket batok kelapa ini pertama adalah terkait dengan lingkungan, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, terus kemudian mengurangi limbah batok, terus kemudian juga mendukung terkait dengan kelestarian lingkungan. Terkait dengan faktor ekonomi, yaitu terciptanya lapangan kerja baru, terus kemudian juga terjadi penghematan devisa negara yang cukup besar. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan petani kelapa itu sendiri. Sedangkan dari aspek sosial, yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya energi bersih. Kemudian juga yang kedua meningkatkan kesehatan masyarakat dari polusi. Yang ketiga adalah memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat. Adapun dari produk briket batu bara ini juga mempunyai dampak eksternal negatif, yaitu yang pertama dari aspek lingkungan, terjadinya potensi pencemaran air dan tanah. Terus kemudian yang kedua adalah potensi deforestasi jika permintaan batok kelapa ini meningkat pesat. Sedangkan faktor negatif dari sisi ekonomi adalah terjadi potensi persaingan dengan produk briket lain yang sudah ada di pasaran seperti briket dari bahan batu bara maupun dari serbuk gergaji. Terus kemudian dilanjutkan dengan adanya potensi monopoli pasar oleh perusahaan besar. Sedangkan aspek eksternalitas negatif dari aspek sosial adalah pertama adalah potensi konflik sosial dengan masyarakat yang tergantung pada batok kelapa untuk keperluan lain. Di samping itu adalah potensi eksploitasi pekerja di sektor produksi briket. Itulah mungkin beberapa analisa terkait dengan eksternal positif maupun eksternal negatif terkait dengan produk batok kelapa itu sendiri. Yang terakhir adalah terkait dengan kesimpulan produk briket batok kelapa ini adalah produk briket batok kelapa memiliki potensi eksternalitas positif dan negatif. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, eksternal positif dapat dioptimalkan dan eksternal negatif dapat diminimalkan. Produk ini dapat menjadi alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Mungkin itu sepintas presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada suatu tanggapan, masukan, bisa disampaikan di link YouTube saya. Demikian, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Salam entrepreneur.